Masih dengan buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Dr. Nizar Abaza. Masih pula dengan Sayyidah Khadijah yang penuh cinta kasih kepada baginda Muhammad. Sembari menyisir bebatuan ke Curug Semirang, saya berani pastikan bahwa Sayyidah Khadijah sungguh cantik, mempesona dan berbudi. Bahwa ia telah menikah 2 kali sebelum berjumpa dengan baginda Muhammad adalah bukti. Artinya, betapa mustahil pengusaha kaya akan menjatuhkan pilihan pasangan hidup kepada yang tidak cantik dan berkarakter luhur, dan itu terpenuhi dalam diri Khadijah. Kemudian tatkala baginda Muhammad hadir dalam kehidupannya, Khadijah sudah merupakan janda kaya yang terpandang di kalangan Quraisy. Ia sedemikian rupa terkesan oleh kejujuran dan perangai Muhammad dan berharap pemuda itu untuk menjadi suaminya. Disinilah peran penting seorang Nafisah, peran mak comblang menghubungkan harapan Khadijah terhadap Muhammad. Saya tak membayangkan sekiranya Nafisah ini tak bertindak layaknya sahabat karib kepada Khadijah. Betapa akan canggung baik dari sisi Khadijah maupun Muhammad, sebab keduanya steril dari kenakalan, bersih dari penyimpangan. Betapa kecil kemungkinan Khadijah akan menyampaikan maksud sucinya secara langsung kepada baginda Muhammad. Walau ia seorang yang cantik, kaya, dan diminati banyak laki-laki, ia pun wanita matang dan mengenal banget karakter mereka, sebab ia kerap mempekerjakan kaum pria untuk mengurusi perdagangannya. Namun tetap saja ia sadar diri. Bagaimanapun Khadijah sudah berumur dan seorang janda. Ia pernah menikah dengan Abu Halah bin Jarrah dan memiliki 3 anak, Hindun, At-Tahir, dan Halah. Setelah suami pertama meninggal, ia pun dipinang Atik bin Abdillah dan memperoleh seorang anak yang juga bernama Halah. Suami yang kedua ini pun juga meninggal. Pun baginda Muhammad, beliau seorang pemalu. Beliau memang berfisik menarik, tampan, dan terkenal kejujurannya, tapi dilahirkan dari kalangan keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya telah meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya berpulang ketika beliau masih anak-anak. Beliau dibesarkan oleh Abu Thalib pamannya yang juga tak berharta lebih, sehingga tatkala Nafisah menawarkan Khadijah kepadanya, beliau bertanya balik, bagaimana caranya? Ya, baginda Muhammad mengetahui telah tersiar bahwa sekian banyak pria berhasrat menyunting Khadijah, tapi Khadijah menolak pinangan para bangsawan itu. Ia menampik para hartawan Quraisy. Serahkan saja hal itu padaku, kata Nafisah meyakinkan. Maka baginda Muhammad pun setuju. Keluarga besarnya pun juga mendukung. Mendengar keputusan Muhammad, hati Khadijah berbunga-bunga. Sontak menari-narilah di benaknya segala yang pernah ia dengar dari penuturan Warokoh tentang kehadiran sosok Nabi akhir zaman. Juga ucapan orang Yahudi sekian tahun silam. Lebih-lebih lagi informasi detail dari Masyarah mengenai pribadi Muhammad yang tanpa cacat itu. Tak bisa tidak, melesat-lesatlah dalam angan Khadijah bahwa ia akan sepenuhnya meregup air keagungan seorang Muhammad, keagungan yang menyemburat tak terkirakan. Khadijah akan memandang langsung ketampanan baginda Muhammad yang pantang pudar itu, ketampanan yang memancar dari kedalaman jiwa yang mulia. Ia membayang ia akan bercakap dengan sang penjaga hati di selubung senja yang meluncur perlahan-lahan meninggalkan siang. Bersama dengan anak-anaknya dari 2 suami sebelumnya, ia akan menghias keheningan kota Makkah dengan suami yang berjuluk Al-Amin. Betapa menyenangkan duduk-duduk dalam ruangan bersamanya. Singkatnya, pada suatu pagi sebelum upacara pernikahan, adalah Barokah, ibu angkat Muhammad, yang mendandani Khadijah. Ia kenakan Khadijah baju gamis bersulam. Di atasnya ia kenakan pula kerudung sutera hijau juga bersulam benang emas. Sang ibu angkat menjalinkan benang emas ke rambut Khadijah, mengenakan anting-anting perak di telinga Khadijah,
dan mewarnai dengan celak dari India ke kelopak mata Khadijah. Pendeknya, kecantikan Khadijah benar-benar memancar kuat pada saat itu. Khadijah makin rupawan, kian menawan. Berhadapan dengan sang baginda, Khadijah berujar, "Sepupuku, aku menginginkanmu karena kau kerabatku, kau agung di tengah kaummu, kau berakhlak luhur, dan kau selalu berbicara jujur." Dan Muhammad menyambut uluran kasih Khadijah. Sang baginda mencurahi Khadijah dengan sebenar-benar cinta, curahan yang sanggup mengisi kekosongan hati Khadijah, bahkan terasa melebihi dari mendiang sebelumnya, sebuah cinta yang menyala abadi.